damai di hati. Puji syukur kehadapan Tuhan karena atas berkat dan penyertaan-Nya sehingga kita remaja dan pembina remaja Jemaat Sentrum Ermadidi dapat lagi beribadah walau dalam keadaan ibadah di rumah kita masing-masing. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Kita angkat pujian Pekerja Kristus. Mari kita dalam doa, kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan, karena kembali lagi kami remaja Jemaat Gemiim Sentrum Ermadidi tunduk seketika di hadapan-Mu. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan memulaikan ibadah kami, kiranya Engkau memimpin ibadah kami agar boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Inilah menjadi doa kami, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Dalam kehidupan kita sebagai pembina remaja dan remaja, baik dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pergaulan kita, kadangkala kita sering berbuat apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Di dalamnya kita sering berkata-kata kotor, melawan orang tua, dan kita sering berbohong dan masih banyak lagi kesalahan atau dosa yang kita sering perbuat melawan kehendak Tuhan. Untuk itu, dalam sikap berdoa, mari kita angkat pujian, Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari kita dalam doa, kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan, karena Engkau begitu baik dan luar biasa baik dalam kehidupan kami, karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, walaupun seringkali kami melukai hati-Mu Tuhan. Kami sering melakukan dosa, kami sering melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak berkenan ke hadapan-Mu. Maka dari itu Tuhan, kami mohon ampun untuk setiap salah dan dosa kami yang sering kami perbuat melawan kehendak-Mu. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami mau membaca dan memberitakan firman-Mu, kiranya apa yang akan kami baca dan dengar tidak akan lalu begitu saja, tetapi dapat tertanam di dalam hati dan pikiran kami, dan dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakai juga hamba yang akan memberitakan firman-Mu, agar hamba dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada saat ini kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan
yang terdapat di dalam pertama Korintus 16 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Pembacaan kita terdapat di dalam pertama Korintus 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Dalam bacaan kita pada saat ini, kita terdapat dua perikop. Yang pertama, bantuan untuk jemaat di Yerusalem dan rencana Paulus. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu, jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Kita angkat pujian dengan sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom, damai di hati. Baiklah teman-teman pembina remaja serta adik-adik remaja yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini pembacaan kita yang terdapat di dalam pertama Korintus 16 ayat 1 sampai yang ke-9 yang bertemakan tentang bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Dalam pembacaan Alkitab kita pada saat ini, kita melihat atau belajar lagi dari salah satu dari banyak sekali kisah perjalanan dari Rasul Paulus. Kali ini tentang bagaimana Paulus memberikan petunjuk tentang pengumpulan persembahan atau derma yang akan dilakukan di dalam jemaat di Korintus untuk dibagikan kepada jemaat-jemaat yang menderita, bahkan jemaat-jemaat yang miskin yang ada di Yerusalem. Juga berbicara tentang niatnya untuk mengunjungi mereka. Paulus ingin supaya jemaat-jemaat di Korintus ini tergugah hatinya agar meniru petunjuk-petunjuk yang sudah diberikan
kepada jemaat yang ada di Galatia, supaya hati mereka dapat tergerak untuk bermurah hati sesuai dengan kemampuan mereka dan kesempatan yang ada kepada mereka. Paulus memberikan beban ini kepada mereka bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Cara pengumpulan yang harus dilakukan yaitu hendaklah masing-masing menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah. Jadi setiap orang yang mau memberikan bantuan harus menyisihkan apa yang bisa ditabungnya dari waktu ke waktu. Sehingga berapapun jumlah yang terkumpul bisa diberikan dengan tujuan amal atau dengan tujuan dapat membantu orang yang lebih membutuhkan. Seperti ada pepatah, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Dalam mereka menyisihkan sesuatu untuk persembahan, itu haruslah sesuai dengan apa yang mereka peroleh dari hasil pekerjaan dan usaha mereka. Sebagaimana Allah sudah berkenan memberkati dan membuat berhasil segala pekerjaan, bahkan usaha yang saat ini mereka tekuni. Dan apapun yang mereka dapatkan, mereka dapat membantu orang yang lebih membutuhkan. Dan dalam mereka memberikan bantuan, mereka harus memberinya dengan tulus ikhlas tanpa ada paksaan dari siapapun. Paulus berkerinduan untuk menyerahkan langsung kepada jemaat yang ada di Yerusalem persembahan-persembahan yang telah dikumpulkan itu, tetapi Paulus juga menginginkan untuk mengutus orang-orang yang dianggap layak untuk menemani dia menyampaikan persembahan ini. Supaya dia tidak dianggap mempunyai motif yang salah menyangkut persembahan-persembahan ini. Lewat Rasul Paulus, Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita untuk bertolong-tolong dalam menanggung beban. Sama seperti tema kita pada saat ini, kita dapat membantu orang-orang yang dalam kesakitan, orang-orang yang dalam kesusahan, bahkan orang-orang yang memiliki kekurangan uang. Kita tidak perlu menjadi orang kaya agar bisa menolong orang lain. Saya percaya kita semua masing-masing diberikan karunia yang berbeda-beda. Dari Tuhan mungkin ada yang kita punya, orang lain tidak punya, atau ada yang kita ada kesempatan mau ikut ini, atau kita ada kesempatan untuk melakukan ini, orang lain tidak ada, tidak memiliki kesempatan itu. Begitupun sebaliknya. Ketika kita mempunyai dan ketika kita masih diberikan kesempatan, maka kita harus pakai itu untuk menolong orang lain. Tentunya menolong orang lain dengan hati yang tulus dan tanpa ada pemaksaan, sehingga apa yang kita berikan menjadi berkat untuk orang lain. Dan percayalah, Tuhan pasti memperhitungkan kebaikan yang kita perbuat, sehingga akan dikembalikan berkat kepada kita sesuai dengan cara dan waktunya Tuhan. Bahkan mungkin dengan hal-hal yang tidak terduga sekalipun. Nah, adik-adik remaja serta pembina remaja yang diberkati oleh Tuhan, menjadi pertanyaan bagi kita pada saat ini, apakah kita sudah pernah membantu atau menolong orang teristimewa pada saat ini? Kita dihadapi dengan pandemi, yaitu pandemi COVID-19. Mungkin akan ada berbagai respon. Mungkin ada yang merasa, oh, dengan kita dalam kesusahan. Berarti dengan kita mau butuh bantuan dari orang lain. Siapa kita mesti tolong orang, sedangkan kita ada kesusahan, begitu dong. Nah, teman-teman, dalam hal ini kita harus belajar dari cerita seorang janda
miskin yang memberikan persembahan bukan dari kelimpahannya. Tetapi janda ini malah memberi dari kekurangan. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Itu terdapat di dalam Lukas 21 ayat 1 sampai yang keempat. Jadi jika kita memiliki walau sekecil apapun, orang boleh kasih itu asalkan orang ikhlas. Atau mungkin ada yang mengatakan, kita kasihnya bukan orang kaya. Dong kira kita sombong, kau mesti bantu orang, padahal kita sendiri butuh dang. Kalau ada dari kita yang berpikir seperti itu, maka mari kita ingat firman Tuhan yang terdapat di dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau orang ada niat baik untuk tolong orang nggak usah mau pikir apa orang lain mau pikir tentang orang. Orang lakukan apa saja, orang lakukan apa yang boleh orang lakukan tanpa mau pikir orang lain mau cerita-cerita, dia begini, kong dia tak cuma membantu. Padahal itu salah dong. Kalau memang orang ada kelebihan, orang boleh membantu itu orang yang lebih membutuhkan. Karena orang petujuan mau baking itu semua bukan untuk bersapa-sapa, merfor untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan mau baking senang orang lain, pastilah ketika orang mendengar pertanyaan tadi, ada juga yang merespon dengan puji Tuhan kita pernah bantu biar cuma sedikit. Atau mungkin ada yang berpikir, kita kok sementara batabung supaya kita dapat membantu atau supaya kita dapat membeli bahan-bahan yang orang lain butuh dang. Nah, berbahagialah ketika kita yang sudah melakukan hal baik dengan cara menolong orang. Adik-adik remaja serta pembina remaja yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang muda dan sebagai remaja Kristen, marilah kita tidak pernah jemu-jemu untuk menolong orang lain. Tentunya dengan ketulusan hati dan tanpa ada paksaan. Kita juga diajarkan untuk tetap rendah hati, jangan pernah sombong jika kita sudah pernah menolong orang lain. Seberapa banyak pun jumlah pertolongan yang kita berikan, atau seberapa sering pun kita menolong orang lain, karena jika kita dapat menolong orang lain, itu karena torang menerima berkat yang dari Tuhan. Jadi sudah menjadi keharusan kita untuk torang pakai berkat itu untuk menolong orang-orang yang lebih membutuhkan. Atau torang berbagi berkat for kemuliaan nama Tuhan. Juga kita harus ingat, kalau torang dibebani untuk menolong orang lain, itu semua bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Dalam hal memberi bantuan, Rasul Paulus juga menasehati supaya saling mengasihi sebagai saudara. Seperti kata firman, menangislah dengan orang yang menangis dan tertawalah dengan orang yang tertawa. Itu terdapat di dalam Roma 12 ayatnya yang ke-15. Itulah wujud kepedulian kita terhadap sesama. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Baiklah, pada saat ini kita akan memberikan persembahan. Sementara kita memberikan persembahan, kita angkat pujian Koheran Allah mau memberi.
Pada saat ini kita akan masuk dalam doa umum yang akan dibawakan oleh Kak Injilia Lengkong. Dalam persiapan, mari kita sama-sama menyanyi Ada Mujizat dalam Bersyukur. Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupmu. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatimu. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap segala sesuatu yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Sungguh kami menikmati berkat-Mu ketika kami boleh menjalani hari-hari hidup kami. Baik kami sebagai remaja, begitupun juga kami sebagai pembina remaja. Ketika Engkau memperkenankan kami di saat ini untuk ada dalam satu persekutuan, ibadah remaja Jemaat Gemim Sentrum Air Mandidi. Di malam ini ya Tuhan, sungguh kami bersuka cita, sungguh kami bersyukur ketika Engkau memberikan kami kesehatan dan kekuatan untuk ada dalam satu persekutuan ini. Ya Bapa dalam sorga, ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu, kembali kami ditegur, kembali kami dibentuk untuk melihat yang seharusnya apa yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami, baik kami sebagai remaja dan pembina remaja. Biarlah Engkau yang akan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memperlakukan setiap firman-Mu seturut dan kehendak-Mu saja. Ya Bapa dalam sorga, kami pun berdoa bagi hamba-Mu, Kak Natali Sumblang yang telah menjadi pemberita firman di saat ini. Engkau yang akan memberkati dia dalam setiap aktivitas, dalam setiap apa yang dia lakukan dalam kehidupannya, dalam masa mudanya. Biarlah kiranya Engkau yang akan memberkati kehidupannya, memberikan dia kesehatan dan kekuatan, sehingga di dalamnya dia boleh mampu melakukan segala tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dan itu semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa dalam sorga, kami pun berdoa di saat ini bagi Komisi Pelayanan Kategorial Remaja Jemaat Gemim Sentrum Air Mandidi. Engkau memberkati dari Penatua Pierre Kawilarang dalam segala dia menjalankan pelayanan, bahkan juga aktivitas yang dilakukan setiap hari dalam menunjang setiap apa yang menjadi program yang ada di Jemaat Gemim Sentrum Air Mandidi, khususnya dalam kategorial remaja. Berkati kami semua yang menjadi anggota komisi, biarlah kiranya Engkau yang akan memampukan kami semua untuk bekerja sama dengan baik, memberikan kami kekompakan kebersamaan yang selalu erat, sehingga di dalamnya kami boleh melayani Engkau dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Bapa dalam sorga, kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Biarlah kiranya Engkau yang akan memimpin, ya Engkau yang akan memberkati kehidupan pemimpin-pemimpin yang ada, sehingga di dalamnya mereka boleh menjalankan roda pemerintahan yang ada dengan baik dan berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa dalam sorga, kami pun berdoa bagi orang-orang yang membutuhkan uluran tangan-Mu. Mereka yang disebut Bapak Duda, Ibu-ibu janda, anak-anak yatim piatu. Semua yang membutuhkan uluran tangan. Engkau yang akan melihat, Engkau yang tahu segala apa yang mereka butuhkan, apa yang menjadi kekurangan mereka. Biarlah kiranya Engkau yang akan memenuhi segala sesuatunya, bahkan menemani mereka dalam setiap apa yang mereka jalani setiap hari. Ketika Engkau menemui mereka dalam kesedihan, Engkau hibur. Ketika
Engkau menemui mereka dalam kesusahan, Engkau yang akan memberikan kemampuan untuk mereka menjalankan setiap apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Ya Bapa dalam sorga, kami berdoa juga bagi orang-orang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Biarlah kiranya dengan pertolongan-Mu, Engkau yang akan memberkati mereka semua. Obat-obatan yang digunakan, makanan dan minuman yang dikonsumsi, biarlah itu semua boleh menjadi kekuatan bagi mereka dan memberikan kesembuhan. Yang kami imani itu semua hanya berasal daripada-Mu saja. Ya Bapa dalam sorga, seluruh kehidupan kami baik sebagai pembina remaja dan remaja, kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Cita-cita masa depan, harapan kami, segala apa yang akan kami jumpai ke depan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Sambil kami berdoa juga bagi orang tua kami, Engkau yang akan memberkati mereka dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka. Beri kuat, beri sehat. Biarlah segala sesuatunya ada dalam rencana Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita angkat pujian Teenagers for Christ. Teenagers for Christ, remaja bagi Kristus, remaja yang mempersembahkan hidupnya bagi Kristus. Teenagers for Christ, remaja bagi Kristus, remaja yang pegang komitmen hidup hanya bagi Kristus. Walaupun godaan datang, cobaan silih berganti, hatinya tetap teguh, melekat pada Tuhan. Matanya hanya tertuju pada salib Kristus. Remaja bagi Kristus lebih dari pemenang. Remaja bagi Kristus menyenangkan hati Tuhan. Mari kita sebelum doa, kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kehadapan-Mu ya Tuhan, atas berkat penyertaan dan perlindungan-Mu, sehingga ibadah kami pada malam hari ini boleh terselesaikan dengan segala baik. Sertai kami selalu ya Tuhan, di dalam aktivitas kami sehari-hari, kiranya Engkau yang akan memberkati, menjaga, bahkan melindungi kami semua. Inilah yang menjadi kami, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini boleh selesai dengan segala baik. Disampaikan banyak terima kasih kepada pembina bahkan adik-adik remaja yang boleh dapat beribadah bersama-sama. Disampaikan juga kepada kita semua agar kalau mau keluar rumah jangan lupa pakai masker dan rajin-rajin cuci tangan. Terima kasih. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa.
lembah bayang malu, demikian dalam kau tebus hidupku. Kasihmu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan.